Jangan bahagia dulu, karena Anda berarti orang biasa-biasa saja. Normalitas itu adalah start. Kalau Anda jadi pemimpin, sebetulnya jangan menjadi orang normal, orang yang abnormal, beyond the normal. Kalau penakut itu ya start, tidak sesuai dengan shot-nya, begitu kira-kira kan. Kalau dalam bahasa lain, saya pernah mengatakan orang normal itu seperti penjahit. Dia tidak akan keluar dari pola yang sudah ada. Nah, orang-orang abnormal itu adalah orang-orang yang desain. Dia harus keluar dari pola yang sudah ada. Jadi itu kreatif. Ya. Silakan. Terkait dengan normal itu, saya melihat ada persaingan masyarakat. Misalnya awalnya mereka itu dua-duanya adalah berlaku. Ini karena rumahnya berbatasan. Kita ini yang satu sudah mulai maju, dia buka warung. Seperti di yang depannya juga CSB ini, dia juga buka warung. Nah, pertama ketika sudah membeli motor, dan dia juga ikut membeli motor. Nah, terus ketika membuat rumahnya diperbaiki, kita membeli juga memperbaiki rumahnya. Yang jadi masalah itu ketika petani membeli mobil, nah petani B ini malah membeli kemenyan. Nah, apakah si B ini akan dikatakan sebagai normal atau bagaimana? Nah, dalam masyarakat kita kan acuan utamanya adalah harmoni. Tetapi dalam fakta empiriknya manusia tentu tidak akan melepaskan diri dari harga diri. Maka yang Anda kasuskan itu adalah dia mencoba bersaing, tapi lebih pada orientasi prestisnya, bukan karena prestasi. Ya, jadi kalau orang-orang Barat, khususnya Amerika, dia bersaing, sengaja bersaing, tapi persaingan itu orientasinya pada prestasi. Tapi kalau kita banyak orangnya, itu bersaing dalam kerangka tidak mau direndahkan. Nah, caranya bukan karena prestasinya dinaikkan, tapi prestisnya. Karena itu ketika yang lawan itu punya mobil, nah maka ini minimal diisukan. Dia mungkin uangnya uang haram, mungkin juga karena minum setan, mungkin dan macam-macamnya itu, ya. Atau karena kita iri, maka bagaimana supaya penumpang tetangga kita yang naik mobil itu mobilnya ringsek, misalnya, kan? Misalnya itu. Nah, itu sebenarnya konsekuensi dari peradaban commonality yang kemudian cara kita atau pendidikan yang diajarkan kepada anak dan lingkungannya adalah jangan melampaui orang-orang lain. Taat patuh. Jadi orang baik adalah orang yang patuh. Nah, pengertian patuh itu kalau bahasanya nyelip itu apa ya? Melampaui orang lain. Oh, itu orang baik. Ya, kepatuhan, kerendah hatian untuk mencapai harmoni. Kalau Anda tidak setuju, bagus diam, misalnya gitu kan? Iya. Itu gaya-gaya dalam peradaban kita mungkin. Kalau terlalu cerewet, maka Anda dianggap sebagai pihak yang membangkang, ya betul. Membangkang itu negatif dalam bahasa ini. Akhirnya apa? Kalau dalam struktur itu, kalau ada misalnya di militer atau di apa, kalau ada
tingkah laku yang quote and quote enggak sesuai dengan aturan, maka kalau ketahuan kan atasan akan itu yang mengerjakan bawahan saya, Iya. bukan saya. Iya. Lalu kalau bawahan ditanya lu yang mengerjakan, iya. Tapi kan itu perintah atasan. Kalau diperintah. Jadi gentleman-nya kurang. Nah itu nanti kita lihat bagaimana kok orang prototipenya seperti itu ke belakang. Nah ini ciri-ciri dari pendekatan kualitatif, silakan dibaca sendiri. Karena Anda sudah Anda terlalu sering mendengar ini. Jadi realitas pada dasarnya hasil dari konstruksi masyarakat. Lalu kalau di dalam penelitian kualitatif, objek itu diposisikan sebagai subjek. Maksudnya begini, informan bukan orang yang jadi objek, tapi informan bisa berlaku atau diperlakukan sebagai failnya, subjeknya. Maka di berita itu maksudnya begitu. Lalu memahami dengan pendekatan insider looking, makna itu kontekstual, proses memahaminya dengan interpretasi dan seterusnya. Pendekatannya naturalistik itu artinya orang baru akan menyampaikan informasi yang tepat kalau antara keduanya itu sudah akrab. Kalau satu sama lain saling curiga atau saling tidak mengenal, maka yang disampaikan adalah permukaan. Kita sendiri juga begitu kan, tidak mungkin memberikan sesuatu yang penting pada orang yang belum kita kenal. Jadi harus juga dulu. Analisis pertama, search for pattern tadi yang saya katakan tadi. Oke, nanti kita baca sendiri. Nah, artinya ada gium dari pendekatan interpretif ialah Tuhan menciptakan alam, tugas manusia dalam menafsirkan makna dengan tanda dalam tanda. Semua aspek dalam budaya dapat dianggap sebagai sistem tanda. Tapi sesuatu dianggap sebagai tanda kalau kita bisa memaknai sesuatu itu. Jadi kalau tidak bisa memaknai itu bukan sebagai sign, bukan sebagai tanda. Ya. Dan tanda itu maknanya tergantung. Misalnya merah. Merah itu kalau dibentuk seperti bendera lalu dikibar-kibarkan ketika ada kereta api jalan, artinya bahaya. Misalnya gitu kan. Merah ketika ditaruh di dalam lengan sebelah kiri, mungkin ini aliran Marxis misalnya. Lalu kalau merah diterapkan untuk wajah, wajahmu memerah, artinya apa? Yang kanan pernikahan. Wajahmu merah itu marah dan seterusnya. Itu lalu menjadi makna itu sangat tergantung pada konteksnya. Nah, konteks seperti apa itu prosesnya. Nah, juga soal pilihan tindakan. Saya pernah memberi contoh, kalau kita ingin ketemu atasan kita dan kita tahu bahwa dia sama-sama satu suku dengan kita, misalnya Jawa, maka pikiran kita, imajinasi kita yang dianggap sopan adalah ketika nanti saya ketemu atasan, saya akan menggunakan bahasa Jawa halus, gitu kan? Itu kan imajinasi kita begitu kan? Itu norma yang kita mau konstruksikan. Tapi setelah ketemu dan atasan itu merasa tidak nyaman kalau Anda terlalu menggunakan bahasa halus karena dianggap tidak akrab, gitu kan? Maka
si atasan akan menggunakan bahasa campur-campur, Anda akan mengikuti pola itu. Ya. Kalau tetap halus, berarti hubungan itu tetap hubungan jarak tidak akrab. Berarti tidak akan naik kelas, gitu kira-kira ini. Kebudayaan itu adalah hasil interaksi antar orang di situ, formulasinya. Itu maksudnya tanda di situ. Tanda menjadi bermakna manakala diuraikan isi kodenya menurut konvensi dan aturan budaya yang dianut. Ya, di tempat tertentu, kalau di Amerika untuk kematian itu harus dengan pakaian apa? Hitam. Kalau orang Indonesia bisa putih, bisa hitam, bisa seadanya. Ya, tapi yang kata gitu kan. Kalau putih bagi orang Amerika itu untuk perkawinan. Ya, tapi kalau ada sejumlah perempuan pakai pakaian putih di India, namanya apa? Kelompok orang janda gitu lah misalnya. Jadi setiap setiap masyarakat punya pola sendiri. Nah, bagaimana melakukan interpretasi tadi di awal sudah saya katakan. Segalanya adalah sign, tanda, tetapi disebut sign ketika kita bisa memaknai objek itu dengan makna level kedua. Bukan makna denotatif, tapi sudah konotatif. Nah, tanda itu bisa dilihat dalam intensitasnya tanda ikonik atau indeksikal atau simbol. Karena itu lalu simbol melahirkan anak kandung namanya pendekatan simbol konstitutif yang ini diterjemahkan menjadi keyakinan, simbol logik, simbol ekspresif, dan simbol evaluatif. Ukurannya berbeda, ekspresinya berbeda. Simbol ekspresif adalah simbol mengenai kepatutan dalam konteks misalnya berkesenian. Ya, maaf ya, kalau di pentas misalnya, ada CD ditaruh di pentas, itu boleh jadi ada makna tertentu. CD. Iya, CD itulah. Lagi itulah kira-kira. Ya, misalnya, itu sedang menggambarkan tentang fenomena tentang permissiveness misalnya gitu kan. Tapi dalam bahasa di luar seni kan itu ketidaksopanan. Cuma di Indonesia itu kan campur baur. Dunia politik didekati dengan dunia seni, didekati dengan dunia hukum. Yang tidak pas saya. Kira-kira gitu ya. Dunia politik didekati dengan politik. Tegak lurus itu bahasa hukum. Ya kan? Kalau bahasa politik itu cair, fluid. Nah, misalnya gitu lah kira-kira. Didekati dengan seni juga nggak pas, politik itu. Kenapa? Orientasinya menang. Nah, cara itu adalah mengikuti orientasi, bukan orientasi mengikuti cara. Ya. Contoh misalnya, jangankan di politik, di sepak bola itu gitu. Apalah artinya bermain cantik kalau kalah. Jadi harus menang dulu. Menang dan main cantik. Main cantiknya itu adalah bonus. Nah, ya, menang meskipun main kasar, orang memakluminya ikius itu. Paling tidak para bobotohnya itu kan. Demikian juga dalam politik. Politik itu tidak sama dengan lembaga takjid, ya, lembaga agama. Yang penting benar macam-macam bukan itu. Ya. Jadi manusia kadang-kadang ya itu tadi
abnormalitas itu dihitung dari ranah aktivitasnya. Dunia cowok juga begitu kan, ketika mendekati cewek kan memposisikan diri dengan seakan-akan cowok ideal itu kan, cowok idaman dan macam-macam. Nah, contohnya sopir Jejaka yang jadi sopirnya Juragan itu kan, ya apel cewek dengan mobil yang ganti-ganti gitu kan, ya. Padahal cuma sopir doang. Mobilnya bos. Nah, ini dunia imitatifnya. Ini yang tadi saya jelaskan pada Anda. Lalu yang disebut dengan simbol dalam bahasa ilmu sosial, sesuatu bisa benda, bisa peristiwa, bisa kelakuan, bisa tindakan, bisa ucapan, tetapi keseluruhan itu yang telah ditempeli sesuatu arti baru menurut kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Ya, contohnya seperti kita punya kain putih dan kain merah, dari cara kita membeli, mau kita injak-injak tidak ada orang yang memperhatikan. Tapi ketika kain putih dan kain merah kita jahit menjadi bendera dan kita injak-injak, itu jadi persoalan. Karena kain putih dan merah itu sudah berubah posisinya, dia menjadi simbol. Ya, Anda tidak boleh, ini milik saya sendiri, beli uang saya sendiri, nggak bisa. Itu kira-kira kan itu, padahal barangnya sama. Nah, Anda bisa membaca tulisannya Elia. Judulnya, kalau bahasa Indonesia ini sudah terjemahkan, profan bersakral. Buku ini penting untuk memahami realitas kehidupan manusia. Ya. Kehidupan sehari-hari itu adalah kehidupan yang profan. Sedangkan kehidupan yang khas itu yang sakral. Itu Elia. Nah, tokoh-tokoh penting itu, terutama tokoh agama itu biasanya mensakralkan sesuatunya itu agar kepatuhannya itu muncul. Simbol dibuat dimengerti oleh para warganya berdasarkan atas konsep yang memiliki arti tetap dalam jangka waktu tertentu. Ada kesepakatan umum itu. Ini contoh misalnya. Apa yang Anda lihat di situ? Angkernya atau laki-lakinya atau ceweknya? Nah, inilah contoh dari adanya objek, ada tag, tekstur, lebih baik, lalu konteks. Objeknya B, ada tag tulisan, ada latar belakang. Kenapa yang digambar di situ ada laki-laki dan ada perempuan yang cantik seperti itu? Kenapa nggak perempuan tua misalnya itu kan? Itu ada meaningnya kan gitu. Nah, ini bisa dianalisis. Pria itu ikonik, anting indeks, pria itu kejantanan. Ini perempuannya ditunjukkan antingnya sebagai representasi perempuan. Oke, kita lanjutkan aja ya.
Mana dan simbol. Mana bukan berasal dari proses mental yang menyendiri, tetapi adalah hasil dari interaksi. Bagaimana manusia mempelajari makna dan simbol selama interaksi berlangsung. Contohnya tadi, menemui atasan, lalu seperti itu. Simbol adalah objek sosial yang dipakai untuk merepresentasikan apapun yang dituju orang yang akan dipresentasikan. Kalau orang Jawa pedalaman, simbol itu direpresentasikan lewat bahasa halusnya. Dibayangkan dengan bahasa halus, orang itu sangat santun. Tapi motivasi kesantunan menggunakan bahasa halus bisa macam-macam. Jadi tidak otomatis sesuatu yang baik. Layak dicurigai juga boleh. Nah, fungsi-fungsi simbol bagi aktor, bagi pelakunya menerjemahkan sesuatu yang kompleks, meningkatkan kemampuan untuk memahami lingkungan dan seterusnya. Lalu perilaku itu sendiri, tadi saya katakan ada perilaku yang diwujudkan lahiriah dan tersembunyi. Dan sangat simbolik kalau ada perkumpulan orang Jawa, ada rapat, lalu setuju, misalnya, kalau mereka mengatakan setuju, tidak lalu berarti setuju dan mati sebenarnya, ya kan? Boleh jadi supaya rapat itu segera selesai, gitu. Itu kan simbolik. Jadi kalau bertanya kan lama gitu kan, kira-kira. Itulah yang kemudian Erving Goffman membuat teori yang namanya dramaturg. Kalau kita mengatakan salah itu sinetron atau dramaturgisasi. Gitu. Intinya ini teori solusinya dramaturgi. Dalam teori pesannya interaksi simbolik. Jadi kehidupan yang ditunjukkannya itu seperti drama yang pelakunya berada dalam atau di atas pentas. Masing-masing orang mencoba mengaktualisasikan dirinya agar ada kesan terbaik. Ya, contohnya kalau bahasa Anda, dia sekarang CAM misalnya. Ya, dulu waktu belum jadi dekan akrab banget. Nyajan warung Padang is okay. Sekarang enggak. Ya, si dekan ini memposisikan kepantasan sebagai dekan layaknya seperti apa. Nah, kita yang tidak jadi dekan lalu mengatakan dia jahit. Itu konsep dramaturgi. Ya. Dulu waktu sama-sama di SMP akrab banget, tapi sekarang setelah di S3 Undip gitu kan, nah dipanggil pura-pura nggak dengar. Kenapa? Dianggap dia udah nggak level misalnya. Yang Nah, saat berinteraksi, aktor ingin menampilkan perasaan diri yang dapat diterima oleh orang lain. Karena itu membuat manajemen diri, manajemen pengaruh. Karena itu untuk memahami yang sebenarnya, kita mengenal ada front stage dan back stage. Front stage dan back stage. Jadi front stage adalah permukaan yang ditambahkan.
mereka memahami tentang setting dan front personalnya, penampilan dan gaya. Jadi setiap orang ada kesadaran untuk melahirkan impresi terbaiknya di mata orang lain. Karena itu dalam ilmu sosial kadang-kadang persepsi itu dibaca sebagai realitas. Artinya sesuatu yang dipersepsi secara umum. Nah, realitas lalu dalam kajian kualitatif itu ada levelnya. Kalau dalam dunia ilmu, realitas itu benar dengan realitas faktual, empirical. Tapi sesungguhnya realitas itu tidak semata-mata begini. Kalau seniman juga punya namanya realitas imajiner. Kalau Anda nonton film, ya film itu kan terjadi, ada aktivitasnya, terjadi karena dijadikan oleh sutradara untuk direkam. Ya, mungkin mewakili kejadian sebenarnya, tapi bisa jadi tidak sama sekali. Ya, namanya realitas imajiner. Yang ketiga, yang disebut dengan realitas teologikal. Orang suruh beribadah untuk apa? Untuk mendapatkan surga. Dan orang tidak perlu tahu surga seperti apa, tapi diyakini adanya. Jadi realitas itu teologi. Nah, yang faktual ini juga tidak kemudian seperti pasti apa adanya, tetapi melewati proses. Kalau dalam sejarah misalnya, itu kan soal definisinya, bahwa karya sejarah adalah karya yang menjelaskan tentang peristiwa masa lalu sebagaimana adanya. Tapi apa adanya itu kan menurut kacamata sejarawan. Sejarawan itu kan orang yang punya emosi, punya kemauan dan macam-macam. Ya. Nah, jadi fakta yang sebenarnya adalah fakta yang sebetulnya bersifat interpretatif, gitu. Ya. Dibaca sebagai nyatanya apa? Kalau dalam bahasa Anda, nyata itu terbukti, terverifikasi, ya. Ada sesuatu yang tangible. Ya, motif itu tidak nyata karena tidak diketahui, gitu kan? Abstrak. Nah, dalam kajian yang disebut dengan kualitatif itu faktualnya adalah faktual yang tadi saya katakan, yaitu hasil dari interpretasi kita tentang sesuatu. Sehingga fakta itu adalah sesuatu yang dikonstruksi. Nah, konstruksi itu ada proses. Kalau di penghakiman lebih bijaksana kan sederhana sebenarnya. Lebih sederhana karena melihat fakta adalah apa-apa yang terbukti, yang tangible.
Nah, dalam dunia sosial, realitas itu lebih banyak hasil dari persepsi-persepsi. Orang mengatakan si A menjadi pembangkang dan macam-macam, itu mempersepsikan pilihan tindakannya itu tidak sesuai dengan apa yang dikendakinya, lalu dianggap sebagai membangkang, tidak patuh dan macam-macam. Ya. Termasuk mungkin Anda menjustifikasi anak Anda yang tidak sesuai dengan kemauan Anda, lalu Anda mengatakan anak kok membangkang. Padahal pada saat yang sama anak itu sedang secara kreatif membuat pilihan-pilihan tindakan yang kebetulan pilihan tindakannya itu enggak sesuai dengan apa yang diinginkan orang tua. Kenapa? Karena dalam konstruksi orang tua itu ada konsep tentang dominan dan subordinasi. Gitu kan? Kalau dominan tidak ada yang salah. Semuanya benar, dominan waktu itu. Yang lain subordinasi adalah istilah kata patuh artinya mengiyakan, bukan mendiskusikan. Dan susahnya itu juga kadang-kadang masuk di dunia kampus. Ya, mahasiswa nggak nyaman berdebat dengan dosennya, gitu kan? Karena dianggap itu tadi yang dominan dan padahal kan tidak begitu kan? Ya itu dia. Akhirnya apa? Ya, etika sosial dibawa ke dalam etika keilmuan. Maka kita nggak maju dalam bidang ilmu karena kita terlalu sopan. Padahal ilmu berkembang justru ketika kita lugas. Lugas itu artinya berani mengatakan salah ya salah, benar ya benar. Cuma lalu strategi bagaimana mengatakannya. Jadi kalau dosen Anda salah, mungkin Anda jangan dosen nggak bodoh gitu, menyakitkan. Ya, tapi Anda bisa mengatakan Bapak ini sengaja membuat pernyataan yang sepertinya disalah-salahkan supaya kami mengoreksi. Padahal Bapak ya benar gitu. Benar mengatakan sudah tahu, tapi sengaja membuat kesalahan. Itu lebih etis, maksudnya nyatanya dia nggak tahu gitu kan. Tapi kalau dia bilang, ini Bapak atau Ibu sengaja membuat pernyataan salah supaya kami mengoreksi. Nampaknya kan lebih santun gitu. Pada akhirnya kalau persepsi visual muncul seperti ini. Apa yang ada dalam imajinasi Anda gitu kan kira-kira. Imajinasi itu lebih luas daripada fakta empiriknya kan gitu kan. Padahal ini jadi sedang mengiklankan CD gitu kan kira-kira kan. Tapi imajinasi laki-laki kan melampaui dari realitas. Iya. Pada tempatnya. Jadi intinya kajian sosial itu agar kita menjadi orang yang wise, prosesnya seperti ini. Ya, ada data itu harus diperoleh dengan cara yang benar, menanyakan dengan cara yang benar. Lalu menganalisis dengan melepaskan subjektivitas kita, harus netral untuk menemukan informasi yang benar.
Ini poin-poinnya. Nah, yang tadi datang terlambat, saya tadi di awal mengatakan tanggal 7, Mas. Tanggal 7 Desember, karena saya dipaksa untuk dipaksa untuk memberi nilai, berarti harus ada sesuatu yang saya nilai, maka sesuatu yang saya nilai itu berupa paper. Paper itu objeknya bisa fenomena hukum, tetapi bagaimana menjelaskan, menganalisnya dengan pendekatan interpretatif atau saja. Siap, Bro. Ya. Dan tekanannya pada bagaimana analisis intelektual Anda. Jadi mungkin esai boleh, syukur bagi ada pandangan itu didasari oleh teori-teori tertentu. Tapi kan hanya langsung makalah langsung to the point, nggak harus pendahuluan dan rumusan masalah gitu, nggak harus. Seperti membuat paper ya. Paper biasa. Ya, misalnya Anda mengatakan bahwa fokus dari studi ini adalah atau masalah yang dipelajari adalah ini. Kalau 10 halaman kurang lebihnya itu kan ada background-nya kan? Kurang lebih Ya kurang lebih lah. Ada masalah, bagaimana masalah itu dikaji. Ya, pengalaman Anda membuat paper lah. Bukan ke pengelola. Iya, dikembangkan situ. Nanti kalau ke rumah saya jauh. Gimana, Bos? Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Terkait dengan pinjol. Jadi kalau pertengahan tahun lalu itu kan ada pejabat negara itu mengeluarkan suatu gambar gambar seorang wanita terus pakai baju merah, terus tulisannya itu sepak saya. Nah, sepak saya ini kan kalau mungkin maksud dari yang membuat ini kan mungkin baik. Nah, maka kalau dipasang di daerah saya itu pemaknaannya itu berbeda. Ya. Nah, jadi supaya masyarakat melihat kepada saya. Sedangkan kalau dilihat dari partai politiknya itu dia banteng, maka banteng ada saya. Nah, jadi setelah ada gambar itu, masyarakat itu melihat kalau wanita yang pakai baju merah itu langsung disebut, oh ini tempat saya. Itu maknanya berarti ini wanita yang memakai baju merah dan tidak sesuai dengan pandangannya atau gimana? Apakah gambar itu harus dijelaskan secara baik atau bagaimana? Ya, gambar kan ada dua. Gambar dalam arti netral, tapi gambar yang difungsikan untuk mempengaruhi. Ya, jadi saya tahu maksud Anda, gambarnya Puang pakai itu ditulis kepak sayap itu kan gitu. Itu kalau dipasang di Semarang di Jawa Tengah, karena itu memang pusatnya PDIP, itu memberi impresi ya bahwa ingat kepada dia. Tapi bagi saya tahu Anda dari Sumatera, Sulawesi. Kebetulan mazhabnya tidak seperti itu, maka akan memberi makna kebalikannya. Jadi apa ya namanya? Orang itu melihat teks, maka di dalam melihat itu sudah ada memori lebih dulu, gitu kan? Ada. Nah, memori itu lah. Jadi saya tadi bilang tag ini bisa juga gambar perempuan pakai baju merah, kepak saya dan macam-macam. Ini tag, kan? Tapi tag ini akan menjadi positif atau negatif bagi pengamat, tergantung dia punya korelasi positif dengan negatif.
Kalau dengan ini tidak punya korelasi positif, maka gambar ini akan menjadi negatif. Tapi kalau yang melihat itu punya korelasi positif, maka ini meneguhkan itu. Karena itu tadi saya katakan cara kita mempersepsikan ada sesuatu yang bersifat emotif atau emosional. Siapapun kalau satu identitas dengan kami ya baik. Yang kedua rasional. Rasional itu pakai intelektual itu siapapun macam-macam itu. Dan kalau pilihan ini adalah pilihan spekulatif itu yang tadi saya bilang resiprositas. Kalau ini gambar ini berdampak pada nilai positif buat kami, ya kami bantu. Kalau tidak ada efeknya ya abaikan saja. Ini kalau dalam bahasa ilmu, dia bukan didekati dengan substantif, tapi dengan instrumental. Baik itu dibaca surah ini. Kalau dia tidak memberi efek tertentu, positif dan matis, banyak hal, maka ditinggalkan. Tapi kalau bawa nilai positif, ya diikuti. Seperti para kaum elit yang ikut cawapres yang mana itu kan sebetulnya ada pikiran-pikiran. Kalau nggak jadi menteri ya jadi dirjen dan macam-macam gitu kan kira-kira kan. Bukan kan? Ada arah kan? Bukan karena elas, bukan tulus itu kan bukan gitu kan? Nah, ini persepsi kita seperti itu. Ya. Kalau yang komunal tadi komunal dan ada lebih bentuk gambar mana ini kan memang kalau kita lihat dari masyarakat yang komunal itu pasti punya seperti apa standar ya namanya standar yang tadi seperti ini di dalam masyarakat atau di dalam sosial tertentu ini merupakan sesuatu yang harusnya dilakukan sama kan komunal itu kan komunal sama nah apakah memang pada saat ekonomi tertentu itu memang dia akan terus seperti itu atau dia akan dinamis akan berubah tapi berubahnya bersama-sama dengan yang lain atau nanti harus ada satu pion atau satu orang atau sosok yang punya potensi merubah harmoni tersebut. Nah, harmoni itu kalau dalam pendekatan seperti saja pendekatan fungsional. Lalu ciri dari pendekatan fungsional itu akil. Sudah tahu akil? Coba cek ya, statement keseimbangan antar orang, goal, ya, potensi. Jadi kalau ada sesuatu yang menyimpang, itu ada alat untuk bisa mengeremnya melalui itu. Teori akil. Bisa juga adaptation juga. Apa? Integration. Potensi. Nah, kan ini ya, jadi artinya orang-orang ada di dalamnya beradaptasi, menyesuaikan terhadap apa yang terjadi dalam lingkungan untuk mencapai tujuan bersama dan integrasi dan fluktuatif. Jadi kalau ada penyakit ya ada caranya bagaimana mengobati penyakit itu. Nah, kenapa? Karena dalam teori fungsional itu dibayangkan individu itu punya
potensi untuk kerjasama, mencapai tujuan bersama. Nah, kerjasama ada penyesuaian-penyesuaian. Kalau individual kan tidak seperti itu. Masing-masing orang punya potensi mengembangkan diri. Tapi kalau kerjasama itu dia meskipun punya potensi diri, dia harus mengerem potensinya itu untuk mencapai cara-cara yang diterima di dalam sosial kehidupan sosial itu. Jadi kalau bahasanya orang PDIP, kalau di PDIP harus tegak lurus menurut aturan sini. Tidak boleh kaki 2 atau kaki 3. Kalau kaki 3 itu minuman, kan? Saya gitu kan. Nah, tapi itu lucu. Gitu. Bagaimana dalam lembaga politik kok tegak lurus gitu kan? Maksudnya cair, misalnya gitu. Iya ini misalnya gitu kan. Tapi nggak ada urusan dengan politik. Ada lagi? Kalau tidak ada sampai di sini ya. Kalau nggak jelas ya nanti diperjelas sendiri. Karena memang ilmu sosial itu cair. Cair itu ya apa ya namanya? Ada kesanggupan menginterpretasi makna-makna yang sangat kompleks. Karena manusia sendiri adalah manusia yang karakternya kan cair gitu. Jadi ia pandai berpura-pura, dia bisa bersandiwara, dia macam-macam. Sehingga untuk menelitinya butuh waktu, butuh endapan, butuh keakraban dan seterusnya. Itu pula sebabnya banyak orang yang tidak memilih melakukan pendekatan kualitatif karena butuh cukup waktu. Sementara kalau sekolah di dalam negeri sendiri, sekolahnya jalan, tapi pekerjaannya juga tidak dihentikan. Nah, itu yang menjadi cukup lama. Padahal kalau Anda kuliah di luar negeri, tidak ada pekerjaan lain kecuali Anda ke perpustakaan, membaca, dan macam-macam. Makanya kalau Anda lulus di dalam negeri itu lebih hebat daripada di luar negeri. Apalagi kalau perempuan ya. Perempuan itu lebih berat. Masih sekolah, masih ada pekerjaan, masih juga melayani suami juga kan, suami dan kalau suami kan kadang-kadang banyak tidak urusan gitu ya. Saya sedang sekolah itu urusan KB. Nah, itu. Oke, kalau tidak ada hal yang ditanyakan lagi, sampai di sini.